padha jagongan ya padha rembugan rembugan kanggo kemakmuran ada rujaan nongko ruang jagongan rakyat Surabaya jangan netero ayo rong dicampur koro ayo rong ayo jagongan udari berkoro jagongan ayo jagongan rembugan grenteke ati jagongan ayo memuji limen bisa mukti ayo memuji Gusti anggur kae yo padha jagongan yo padha rembugan rembugan kanggo kemakmuran Sugeng sonten derek-derek perkara Covid mboten usah bingung, mboten usah gopoh. Sing bahan pokoke wis entek nang omahku, sing duwe entek nang omahku, ayo nangis bareng-bareng nang omahku. Ya padha ae ya. Wis ayo dihibur atine karo kidungan Jula-juli. Oke lanjut. Tuku tales nang Filipina, golek mangan nang Kertosono. Awakku ngreges gak perkara corona, mergo job-joban akeh sing dibatalno. Yo ngene iki nasibe seniman. Sip, nasib. Gawe sorjan wernane ireng gak ana tanggapan aku dodol udeng. Hey, hey. Virus corona dampake pancen gede, masyarakat akeh kena imbase. Contone aku dhewe sampe batal nyicil BMW. Keadaan iki tetep tak syukuri, aku nang omah yo gak nang di telung bulan kok gak mari-mari yo akhire aku ngadekno TV. Virus corona uripku berubah, aku nang omah dadi rajin ibadah. Kabeh ae gunane sing kuasa, ayo bersyukur awakku tambah bedah. Biasane mangan ping pindho, saiki mangan ping 7. Kalau apa maneh nang omah, klimbrak-klimbruk ya kaya gombal. Ya apa sampean kena imbasi? Lho padha sampean sik rono rene sik ana pemasukan masih turun 30%. Lah arek-arek ngene iki sapa sing nanggap? Apa? Ninja. Lho ninja kondolmu ngono. Ganti profesi Wah, yo. niku. Arti ninja, Cak. Aku iki
Katene sambatan, Lah, nek apa masyarakat maneh? miskin niku sik iso sambatan nang pemerintah. Ah, Lah oh. seniman iki sambatan nanti. Ya nang bojone. Hah? Bojone. Tak sambati tambah nangis kok bojoku. Melok nangis. Iki kok bening gue sambat lho, iki maneh. Gentenan maneh. Kai bantuan kok mek titik. Iki lha opo sih lha opo? Kudune kon iki bersumur. Bersyukur. Lah tak pikir telu antri ku mau bantuane akeh. Adakno. Lah kok tak pikir berasnya sak meter. Oh, Beras kok sampe kae. kilo. Adakno. Kilo mek loro. Ya Allah. Ya mesti ndoke loro, ndoke telu ngelane. Iki contoh sing gak bersyukur iki. Iki bener ndoke loro tapi lek gede-gede ndoke. Gula mek pira-pirang iji. Iki orang ndoke. Wong iki gak bersyukur kok. Lah iya. Untung-untungan awakmu iki oleh bantuan. Lah awake dhewe iki. Lah sampe apa Pak? Kamera. Kok gak ngomong kok. Terus ya apa iki? Gak usah emosi Lah kabeh iya. diselesaikno karo omong-omongan Ya lho. apa? Aku job-joban dancer sepi. Terus apa maneh? Kok bakal rujak job-joban dancer. Ojo ngayal, ojo ngayal. Sepi kabeh. Sepi kabeh anjen. Saya abot iki. Wis gabung ambek klub motormu lho. Padha ijone. Kayak bantuan kok sampe letak iki. Lah ya sik sapa sik sing nang omah iki lho, Iya. Cak Bolong, sapon. Halo, dulur-dulur kabeh. Ketemu maneh nang Rujak Surabaya, ruang jagongan rakyat Surabaya. Bener, acara iki khusus dipersembahno Mbak DPRD Kota Surabaya iki mau wis ngamuk-ngamuk ya ngomongno sembako. jenggotku tambah terus. tebel. Padha-padha irenge ya. Soalnya dino iki awak dhewe ku bahas Ya, sembako bahas untuk perkara corona. corona sing nang ono nang Surabaya. Wis undangan ae wong sing ngerti. Oh langsung ngono. Iki Kok apa ono ya? sing ditayangno Oh iya dhisik. nonton TV sih, nonton Nonton TV sih ya sik. dulur ya. Apa, Cak? Iki lho tonton entar lah sing apik-apik lho. Rek kanggo ngewangi warga sing kena dampak pakeblu Covid-19 iki, Guminte Kutha Surabaya oleh bantuan tekan macam-macam organisasi. Koyok bantuan sembako kanggo masyarakat berpenghasilan rendah utawa MPR. Koyok sing dikei Mbok Ndewor tekan DPD Real Estate Indonesia utawa REI. Ngekei bantuan 6 ton beras. Mari ngono yo ono PT Penguin Surabaya ngekei bantuan 57 tandon ambek komunitas jaringan arek kesatria Erlangga Jaka rupa beras. Hand sanitizer ambek masker. Bantuan 100 ton beras yo disumbangno ambek PT Marga Bumi Matra Raya. Lah total ono 200.000 kepala keluarga sing klebu MBR bakal nrimo bantuan iki. Sekda Kutha Surabaya Hendro Gunawan ngomong lek bantuan sembako bakal didumno gratis kanggo warga sing arepe dipakekno. Lah perkara anggaran ono dana tambahan tekan APBD gedene 196 miliar rupiah kanggo talangan pakeblu corona. Lah 81% iki danane kanggo kebutuhane tuku sembako warga sing berpenghasilan rendah utawa MPR. Wakil Ketua DPRD Kutha Surabaya Reni Astuti ngomong kudu diitung maneh data kepala keluarga sing klebu MPR. Mulai akeh wong sing saiki kena dampake Covid-19. Sing koyone awale akeh saiki dadi mudhun, malah sampe kelangan kerjaan. Koyok wong sing kerja dinoan ambek wong sing kerja nduk bidang pariwisata. Dikarepno Guminte Kutha Surabaya esok transparan pas ngekei bantuan sembako nduk wargane ambek anggarane pisan. Lah ya Guminte aja nih wis nyempakno akeh sembako lho ya. Temenan lho, aku nonton wong nonton sa. Lah iku suambat sing nang kono delokon ya. Makane, kalau tonton pemerintah lo noto kayak ngono kon sambat. Ya wis. Wonge menenge nang kono. Saiki tak celuk ae Cak Bolong iki narasumberku. Iya, monggo. Ape mlebu monggo Ibu Reni Astuti, Wakil Ketua DPRD Kutha Surabaya. Bare iki sisan ono Mas Bayu teko paguyuban Bayu. komunitas ojek online nang Surabaya. Monggo Cak Barek ning. Monggo. Iki acara duduk kekeran ya. Iya, kene long Iki distance sing lagi. bener physical distancing. Bener nggih, masker sisan ya. Mm-mm. Tapi Cak Bolong, Cak Barek ning sakliyane ono ning Reni ambek Cak Bayu iki kok ya awak dhewe ape langsung telekonferensi ya, video call langsung ambek Dr. Sutikno MSI, ahli statistik ITS, tapi kok via telepon ya, langsung nimbrung bareng nang kene ya, Cak, Revolusi ya. industri 4.0 ya ngene iku. Bener. Sik,
saiki aku apa nang Reni dhisik iki ning dina iki awak dhewe bahas perkara bantuan sembako warga Kutha Surabaya korban COVID-19 iki yo ning yo. Nah, iki sadurunge ngomong masalah sembako iki apa bahas dhisik perkara anggaran ning. Iki ana 196 miliar iku gede Cak sing digawe nangani COVID-19 iki. Wong Surabaya lek dikai dhuwit akeh paling mek ngene tok. Lek ditukokno dawet entuk piro? Ngono tok ya semoyone ya. Lah iya, tapi iki ajane iki dhuwit teko endi ning sakmene kae? Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. jadi moga-moga sehat semua ya ini ya. Amin. Suhu badan normal, suhu badan. Normal iku Normal, piro pendapatan enggak normal. Iya iku sing bener. Iya, jadi terkait dengan upaya penanganan COVID-19 ya. COVID-19 di Kota Surabaya sejak 2 Maret ya. Pemerintah pusat mengumumkan bahwa corona sudah masuk di Indonesia. Di awal itu pemerintah kota dalam hal ini Bu Wali, Bu Risma sudah memulai melakukan sosialisasi, antisipasi ya, agar kemudian utamanya terkait dengan perilaku hidup bersih dan sehat ya. Itu udah mulai kan kita dikenalkan, apalagi kita udah dapat cerita-cerita tentang Wuhan dan Italia dan sebagainya. Nah, hingga kemudian corona masuk di Surabaya ya. Dan saya kira tidak hanya Surabaya, sekarang di Jawa Timur hampir kota kabupaten sudah kena ya, kecuali 2 daerah. Ya. Nah, artinya Surabaya sebagai kota jasa dan perdagangan, sebagai lintasan yang sangat padat ya, itu memang punya potensi yang besar dan saat ini kita merasakan ya dampaknya juga kita rasakan semua. Bagaimana tadi seniman juga menyampaikan, oleh karena itulah kemudian pemerintah kota mengupayakan bersama dengan DPRD Kota Surabaya semaksimal mungkin bagaimana kemudian penanganan pencegahan penyebaran COVID-19 ini benar-benar bisa cepat dan tepat seperti itu. Oleh karena itulah kemudian dilakukan yang namanya refocusing kegiatan dan realokasi anggaran. Dari asumsi-asumsi yang sudah kita siapkan untuk APBD 2020, sekarang dilakukan reasumsi. Banyak perubahan-perubahan, kemudian fokus kegiatan, fokus target, output dan sebagainya, hampir semuanya berubah. Ya. Kalau boleh tahu itu sebelumnya niku napa Bu? Ini kan 196 Iya, miliar niku lho. iya. Nah niku sadurunge kan Duitnya boten kok endi? enten. Nah niku sadurunge napa niku? Saat napa? Kok marah-marah muncul. Moro-moro 196 M kok iso. Marah-marah bejudul ngono ya apa ngono ya ceritane Mas Bulung ya. Jadi APBD Kota Surabaya ini kan 10,3 triliun. Ya, 10,3 triliun itu digunakan untuk belanja daerah, ya untuk belanja pegawai, untuk belanja pembangunan, ya belanja pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Nah, kemudian terjadilah pandemi corona saat ini, gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang wabah, tentang pandemi, maka yang paling utama adalah keselamatan dan keamanan masyarakat, keselamatan dan keamanan warga kota. Oleh karena itu fokus kepada kesehatan dan fokus kepada mitigasinya. Ya, kalau ada bencana kan berarti mitigasi ini. Mitigasi ini maksudnya ya apa ben korban-korban yang terdampak ini bisa ketulung kan. Nah, cuman iki mau sik durung dijawab ambek ning Reni, dhuwit 196 iku teko endi sebenarnya ya? Asline, Iya, asline. tapi sik ning Apa? engko dhisik awak dhewe ape iklan dhisik cak mbarikne ngajuk nang ndi tetep nang Rujak Surabaya. Ya padha jagongan, ya padha rembukan, rembukan kanggo kemakmuran. Ya padha rembukan, rembukan kanggo kemakmuran. Cek tetep nanggone Rujak Surabaya ruang jagongan rakyat Surabaya. Bener, saiki aku gak terbiasa soalnya waduh. Iya. Biasanya mau pet kayak Karena kembar siam telepatine ngono. kuat biasanya. Aku wis gak blas gak nyambung kok. Lah ya saiki aku balik maneh nang ning Reni iki mau durung dijawab ning 196 iku dhuwit teko endi? Ambek krungu-krungu iku sing paling gede dia alokasino digawe tuku sembako. Nah, dhuwit 196 iku digawe apa ae sebenarnya ning? Ya,
Jadi 196 itu diambil dari 10,3 triliun yang dimiliki APBD Kota Surabaya. Yang itu diambil dari beberapa pos yang sudah dialokasikan sebelumnya, sebelum adanya pandemi corona COVID-19 ini gitu. Diambil dari mana? Ada digunakan yang dulunya untuk perjalanan dinas. Saya kan tidak ada yang lebih urgen di Joko, dialihno ning kono. Terkait dengan anggaran pembebasan lahan, duduk prioritas, biaya-biaya atau belanja infrastruktur yang tidak prioritas, iki di Joko, di Thailand kini dikelompokno kabeh, dadilah kemudian 196 miliar. Nah, dari 196 miliar itu digunakan untuk apa? Nah, ada upaya-upaya yang harus dilakukan, mulai dari upaya preventif promotif, kemudian upaya kuratif ya, misalkan APD untuk tenaga medis, layanan kesehatan di 15 rumah sakit rujukan, dan bantuan-bantuan di RS-RS yang lain, kemudian tracing, pendataan dan sebagainya, dan perlindungan sosial. Nah, perlindungan sosial ini dalam bentuk bantuan untuk bantuan sembako yang nilainya kurang lebih sekitar 160 miliar. Nah, angka 196 ini sebenarnya masih bisa bergerak. Kita dorong saya tentu mendorong teman-teman DPRD juga, sekiranya masih ada hal-hal yang menjadi kebutuhan untuk penanganan ini bisa lebih cepat, utamanya pada sisi pemutusan rantai penyebaran, yaitu kita tambahkan tidak ada masalah. Atau mungkin nantinya kalau misalkan dari 160 miliar itu untuk bantuan sosial atau bantuan beras dan sebagainya, ini gak mencukupi misalnya, dihitung betul nanti kondisinya seperti apa, itu bisa ditambahkan. Intinya adalah ketika bantuan itu sudah diberikan, ojo sampai ono sing kesingsal, intinya begitu. Bener. Ojo sampai ono sing Kesingsal. gak oleh ngono lho. Tapi ki ana warga Kutha Surabaya ya sing ape ngomong, ya iki rek teloken. Ya, harapanku langsung bagi-bagi sembako itu enggak cuma sekali atau 2 kali. Dan itu menurutku dewe sih ojo sampai cuman terpaku nang ojol tok, Mas. Dan itu soalnya ada lain juga yang perlu membutuhkan sembako di lain ojol, bukan tukang beca atau yang lain-lain itu masih membutuhkan lah. Ngekei sembako nang wong susah sih api-api yo. Tapi yo nek iso iku sing rata. Soalnya kan wong-wong iki kan akeh sing dirumahkan ya. Ya akeh sing dirumahkan. Ya akeh sing di PHK. Dadi nek iso iku dikei sing rata. Ojo sampe wong sing ngeki iki salah sasaran ya. Ojo sampe wong sing nerima memang wong iku memang wis mampu, ojo gelem nerima. Saiki akeh wong sing nerima sembako ya. Iku dikumpulno ndelala dadakno didol nang ngene tengkulak. Nah, tengkulak iki aja sampe lah nggawe kesempatan ya, aja kurang ajar. Mek pancen barang-barang iki olehne pembagian ya. Aja gelem nrimo. Nah, ya mungkin wong-wong iku wis tuwuk dikeki karena akeh saiki wong-wong iki berbondong-bondong istilahnya iki ngeki sembako ngeki apa. Makanya aku njaluk mek iso iki dikoordinir ya. Aku bangga akeh wong-wong sing menehi sumbangan, menehi sembako marang ojol. Iki apa ya, butuhne nek warga Surabaya iku duwe solidaritas, duwe rasa kemanusiaan untuk membantu. Aku meling nek iso bantuan-bantuan itu dikoordinir oleh misalnya kelompok masjid, kelompok gereja atau pusat-pusat keagamaan sosial, termasuk neso yo ning RT. Ora kanggo ojol tapi yo kanggo wong sing kekurangan. Dampak corona warga sak donya, sak Indonesia, sak kabupaten pun ngrasakne lara kabeh. Berhubung corona dampaknya gak iso nyambut gawe, gak iso ndulik rezeki. Para ojol, para ojek online, tukang becak, para kaum buruh, tukang bingkil, iki
ngucap matur suwun kanggo wong-wong sing nyumbang. Iya, ku mau lo jarine warga. Tapi sak liyane wong-wong ku mau iso ngutarakno aspirasine ya. Aku bener sing nang omah ya iso join rene ya, gabung rene. Bener live. Bener. Nah, pono kabeh iso langsung telepon nang 8294111 atau nang 8292111 ya. Iki mau nang Ren, tapi sak durunge nang nggone bureni maneh. Aku pengin berterima kasih karo sing diwawancara iki, Mang. apa? Sing situ enek sing matur suwun, sing ojek online Mang. Enek satu kalimat sing dhewe kudu eling. Apa? Dhek jek eling wong liya. Oh, Ojo cuma ojek online tok tapi liyane. Dia mikirnya wong liya ya. Ya iku sing kudu diapresiasi. Koncone Mas Bayu iku mau Mas Bayu ya. Tapi sadurunge nang Mas Bayu aku api nang bureni maneh, Bu. Nah, iku mau nek sing digawe sembako, Bu. Iku sembakone iku digawe warga Kutha Surabaya ono kriteria khusus gak sih, Bu? Sing ya apa? Ya, yang jelas kemarin angka 160 miliar 600 juta yang disiapkan, yang disampaikan oleh Bu Wali ketika telekonferensi bersama DPRD Kota Surabaya, itu nanti akan ditujukan kepada 250.000 KK. 250.000 KK, ini akeh ya. Oke. Nah, 250.000 KK itu siapa? Nah, diambil dari data masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi Surabaya saat ini sebelum masa pandemi itu memang sudah punya data masyarakat berpenghasilan rendah. Data berdasarkan tanggal kemarin 9 April saya cek karena memang datanya ini dinamis bergerak. Kurang lebih sekarang ada 236.000 KK yang masuk pada data MBR. 36.000 baru itu. Nah, 236.000 KK yang saat ini existing. Nah, iku data sampai dino iki, Bu? Apa? ya sampai hari ini kisarannya di sekitar di situ. Nah, alokasinya kemarin pemerintah kota kan menyiapkan 250.000 KK. Berarti kurang lebih katakanlah ada 14.000 KK. Ini untuk siapa? Nah, ini nanti akan dicadangkan, dialokasikan kepada mereka yang terdampak ekonominya yang sebelumnya mereka ini tidak masuk di data MBR gitu. Nah, saya ingin menguatkan kepada apa yang direncanakan oleh pemerintah kota, angka 250.000 yang ditarget tadi itu harus benar-benar jangan meleset. Saya khawatir kalau ini bisa saja dinaikkan misalkan. Nah, oleh karena itulah saat ini sebelum kemudian ini tereksekusi, sebelum bantuan ini tersalurkan, maka pendataan ini harus benar-benar. Siapa yang harus didata? Dipastikan betul mereka yang kena PHK. Dipastikan betul teman-teman yang dari ojek online. Mereka yang mungkin jualannya yang dulu nih rada rame saiki dadi 50% tambah sepi. Kemudian PKL, sing dodolan nang pasar dan sebagainya, itu harus dilihat. Nah, bisa jadi yang ada di sini itu sudah masuk yang di 236.000 ini. Nah, kalau sudah masuk di data, kan nanti kan ada website, ya saya di Instagram saya ada di situ cara mengeceknya, memasukkan NIK, kemudian nanti muncul Pulung. Gitu. Ternyata MBR, berarti tenang aja, engko entuk bantuan. Kita sekedar, Bu. Lah, iki nek mumpung enek Mas Bayu, Mas Bayu tahu ngecek ngopo ora Mas Bayu? Dereng ya. Duh, Mboten purna ini. Sik, apa ngene sik ae? Mas Bayu nek teko lingkungane RT tak RW wis ono sosialisasi perkara MBR durung sak Mboten durung? wonten. MBR niku napa mboten ngertos. Artinya Daerah aku sing gak CBR, ngerti Ya, Sik, niku ngertos niku. iku merek. Enggak iku ya. Engko ditakokno maneh nang Bureni nek misale ono warga sing durung eruh perkara MBR iso ngundak maneh dong ya jumlah warga iki. Tapi durung ngono ngefek gak sih sebenarnya Mas Bayu? Ngefek mulai orderane mudhun drastis, sepi penumpang dan lain-lain, ekonomi lagi macet-macete. Wong biasane riwa-riwi apa numpak saya mboten wonten. Ya napa saking ana Covid ngejarene. Sik engko awak dhewe ape ngrungokno Mas Bayu curhatane luwih akeh maneh. Apa iklan dhisik Cak Pulung ya. Awak dhewe balik tetep nang Rujak Surabaya. Ya padha jagongan, ya padha rembugan, rembugan kanggo kemakmuran. Ya padha rembugan, rembugan kanggo kemakmuran. Tetep nang ngene Rujak Surabaya.
kowe ruang jangan rakyat Surabaya. Bener Rek, iki awak dhewe iku mbahas perkara bantuan sembako gawe warga Kutha Surabaya. Dan iki kok jarene ono segmen iki kok Pak Tikno gabung. Bener, tapi via video call ya. Nah, saliyane Pak Tikno tapi hak bener ya soalnya menggabung nang kene. Via telepon. Ngomong-ngomong. Video call. Iya, via telepon Nah, tapi iki sing dinteni sing ya. dinteni. Bener. Sik aku ape ngekek woro-woro iki nek misale apa nang kabeh sisan pengin telepon, pengin gabung nang kene iso langsung nang 8294111 atau nang 8292111. Nah, Donrimo, Cak Robert. Wah, apian ini. Berdekatan. Kene yo adoh juga ya kan. Dan baru ro iki ana wong gawa ngombe gawa dhewe. Oh iya, digawe dhewe. Lah enak digawe cangkruk are. Saiki mau Mas Bayu iki curhat yo. Teko perwakilan ojol sing ono nang Surabaya. Mas, iki saiki apa sih kanca-kanca ojol sing ono nang Surabaya iku sebenarnya aspirasine apa sing pengin disampaikan? Arek-arek iku biasanya kan trimone orderan kan banter-banter. Iya. Lah semenjak ono corona iki, corona iki nggarakno orderan sepi. Terus mudun. Yang biasane biyen niku kira-kira sampe entuk pira sih Mas? Lek banter yo entuk pira kira-kira? banter paling mini 200. Wah iya. Tapi Aku gurung tak kepotong jane. 200.000 sak dino. Sak dino. Ya, tapi gurung kepotong jane. Oh nggih, nek sakniki Mas, sakniki. Nek sakniki yo 50 ae kadang ngono munggah 100 ya angel. Loh, krasa nemen berarti ya Mas ya. Kecuali nek wong ngebut mulai isu sampai bengi lah, iku nggo meneh ceritane. Isuk legrek iku Mas. Nah, legrek ah. Nah, iku gak kerja Mas, iku dikerjain. Legrek karo kerja. Terus marang ngono kate ngeterno food-foodan ya misale ya. Iku akeh dalan sing ditutup. Lah kene goleki bingung dalane muter-muter ndak sing ngelu dah. Nah, kok gak ongkose tambah abot Bensin yo tambah yo. Kampung ini sedang dituntut. Lah iya. Lockdown. Oh iya lockdown. Driver ojol gale lewat, masa ditekek tok nang njaba nang piye. Tapi aku ya tahu sering ro Mas, driver ojol iku liwat disemproti. Oh iya, nek iku biasane aku tahu ya kena semprot pisan disinfektan nang gone di suhu Pemkot niku biasane ono. Nah nang gone Bungkeras ya ono. Niku merasakno apa tambah seger wah awan-awan cos nang. Gak seger maneh kademen iya pejane. Nah, terus marang ngono nek tapi awak driver iki asine rada jaga resikan. Kaya to gawe masker pisan. Terus cuci tangan nek arepe nang nggone food-foodan biasanya disediani niku ya. Ana botol apa cairan alkohol lah iku kan langsung dipenyet ngene. Konresikan dhisik. Jadi pancen driver ojol ya sadar nggih. Terus biasanya ya ojol nggawa iku. Hand sanitizer. Nah niki enek Pak Sutikno wis gabung. Oh, wis iku gabung. Ya ampun. Iya, sugeng dalu Cak Tikno. Selamat malam. Iya, sugeng dalu Cak Tikno iki sing dinteni ket mau ya. Tak kenal dulur nek misale durung kenal ambek Cak Tikno iki Cak Tikno teko ahli statistik ITS. Nah, Cak Tikno, iki mau kan wis dibahas ambek ning Reni sisan yo Cak yo. Iki perkara MBR, Cak Tikno. Ternyata sisan koyo Mas Bayu iki gak ngerti perkara MBR. Sebenarnya variabel MBR sendiri ku ya apa sih Cak Tikno? Nah, matur nuwun Mbak. Sebenarnya Surabaya ini sudah melakukan pendataan berkaitan dengan penentuan masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, sebenarnya pun bahkan sudah ada perwalinya. Kalau nggak, mungkin Bapak yang dari ojol tadi itu mungkin bisa melihat gitu. Nah, beberapa variabel yang dipakai, sebenarnya ini kita menggunakan skala nasional, Mbak. Tapi itu bisa dikembangkan untuk kota Surabaya. Nah, dalam ini teman-teman dari Dinas Sosial itu selalu mengembangkan itu. Kebetulan beberapa kemarin itu kita kembangkan, jadi beberapa variabel itu mulai dari aset yang dimiliki di rumah tangganya, kemudian tanggungan rumah tangganya, kepemilikan kepemilikan yang dipunyai di rumah. Jadi ketika nanti ada berupa bantuan bantuan itu sehingga nanti tidak menjadi iri, artinya kan layak lah. Jadi misalkan ada seseorang yang masuk dalam MBR, kemudian dia mendapatkan bantuan, maka dia tidak akan menjadi iri bagi warga yang lain karena sudah layak, kira-kira seperti itu. Tapi mau apa wonten
pembaruan data Pak ini Pak. Karena kan ini gara-gara ini 3 minggu ini banyak yang berubah saya rasa. Ya. Nah, jadi gini, secara dasar memang kita tetap menggunakan. Kita harus adil Pak, Mas. Kita harus adil dalam hal kita menentukan MBR. Kita ada semacam formula itu yang sifatnya sudah bagus. Kalau misalkan ada kejadian konflik saat ini, itu kan kejadian khusus, ya. Sehingga nanti ketika itu kita nggak semua nanti kita bisa langsung kita masukkan. Nah, nanti yang di dalam MBR itu kan terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar, ya kan? Kebutuhan dasar. Jadi bisa jadi meskipun misalkan tadi disampaikan Bu Reni bahwa usahanya lagi susah. Nah, tapi paling tidak nanti dia masih punya mungkin simpanan atau apa seperti itu, dan tanggungan juga nggak banyak. Sehingga nanti akan dialihkan kepada mereka-mereka yang benar-benar membutuhkan, yang benar-benar membutuhkan kebutuhan dasarnya. Jadi seperti itu, Mas. Jadi nggak langsung ketika udah seperti ini langsung waktu masuk MBR, enggak. Tapi ada skala prioritasnya lah, kira-kira seperti itu. Cak Tikno, iki tapi kan nek nang Kutha Surabaya sisan akeh warga sing durung ngerti Cak perkara MBR. Sebenarnya PR Pemkot iku apa, Cak? Nah, sebenarnya gini, Mbak, mungkin Bu Reni, ngapunten Bu Reni, saya nggak bisa gabung gitu. Sebenarnya gini, itu sudah ada perwalinya dan sudah diworo-woro kalau nggak salah ke warga. Kalau nggak salah hari apa, sebulan yang lalu sebelum Corona itu, pemerintah Kota Surabaya itu sudah woro-woro terkait dengan MBR ini. Jadi bahkan kalau ada hal khususnya kalau nggak salah melalui RW ya, kalau nggak salah ya, kalau misalkan ada beberapa warganya yang masuk ke MBR yang mungkin bisa peluang seperti itu, bisa didaftarkan dan nanti bisa diisikan formnya. Jadi formnya sudah ada. Jadi Mas yang dari OSO tadi itu ketika nanti belum tahu kira-kira pemasok MBR enggak, kalau benar-benar warga Kota Surabaya nanti bisa mendaftarkan diri, jadi bisa mengisi formnya begitu. Kalau nggak salah mekanisme seperti itu. Nah itu mungkin lebih pasnya menjawab pemerintah Kota Surabaya. Nah dalam kasus ini kami memang membantu mengembangkan variabelnya, bagaimana menentukan orangnya, sehingga tidak menjadi iri lah, salah sasaran yang disampaikan tadi itu. Kira-kira seperti itu. Matur suwun atas pencerahannya Pak Tikno. Ngedoni mo Cak Tikno. Aku nonton mang wong-wong ngrungokno kayak pas iku lho film sing perjuangan lho. Apa? Dia ngrungokno radio. Ya suaranya mirip yo. Bu Reni, ini kan dari tadi kita membahas MBR. Yeah. Selama ini MBR itu dapat apa sih Bu dari Pemkot itu loh? Iya, jadi MBR ini kan masyarakat berpenghasilan rendah yang memang memiliki hak untuk terpenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasarnya dalam hal pendidikan. Ketika masuk sekolah itu dapat bantuan seragam gratis. Kemudian bidang kesehatan itu mendapatkan bantuan untuk BPJS yang preminya dibayar oleh pemerintah kota. Itu terbantu. Kemudian terkait dengan perbaikan rumah tidak layak huni. Ketika dia rumahnya tidak layak, kemudian diperbaikin, ada yang rumah roboh dan sebagainya, ketika dia MBR dan kriteria tanahnya itu terpenuhi, dia dibantu pemerintah kota. Anak lulusan SMA yang kemudian masuk ke perguruan tinggi negeri, sekarang kan lagi musim-musimnya SNPTN lolos, kemudian nanti ada SBMPTN. Anak ini kemudian masuk di perguruan tinggi negeri, tapi dia dari MBR, itu kuliahnya itu mulai dari dia masuk sampai lulus KB dibayari Pemkot, mulai toko UKT-nya, kemudian dapat uang saku, dapat uang buku. Jadi memang MBR ini digunakan untuk intervensi program kesejahteraan rakyat. Nah, ketika kemudian ada pandemi corona ini, kan mereka juga pasti terdampak ya. Oleh karena itulah mereka juga dibantu nanti terkait dengan program jaring pengaman sosial daerah berupa bantuan pangan, yaitu beras yang direncanakan Pemkot 1 bulan itu beras 20 kilo, kemudian nanti ada bantuan abon. Iku ya sing mlebu sembako iki mau ning ya. Ya, yang 160 miliar itu tadi nanti sebenarnya bukan, kalau sembako itu kan 9 ya, sebenarnya bukan semuanya ya, tapi beras saja, tapi nanti ada makanan
abon itu sama rencananya kalau nggak kering tempe atau kecap gitu lah ini masih Mungkin adewe bahas masalah jerone kok sih ning ya. Iki sakle kate lewat. Oh, ngono iki. Ya abone kate lewat sih tak kate kate lewat sih. Monggo. Dipersilakno. Nggih, monggo dulur nonton iklan sih ae. Ya padha jagongan, ya padha rembugan, rembugan kanggo kemakmuran. Padha jagongan, ya padha rembugan, rembugan kanggo kemakmuran. Tetep nanggone rujak Surabaya, ruang jagongan rakyat Surabaya. Bener, aku saiki ape nang Cak Cak Bayu Bayu. iki kan sing langsung masyarakat terdampak ya perkara corona. Alhamdulillah, cara kita tetap jenenge rujak. Kebablasan nek lho Mecoy. gua nduk dhek oleh sakmono akhirnya dilewati. bebas. Oh, Oh, ya, siap. ya. Siap. Ya, nek don rimo. Iku anu ya, higienis. Oh, Apa? apa? Roh dek sing bening-bening ya. Monggo diunjuk ini tadi sudah saya kasih hand sanitizer. Oh, siap. Ambil disinfektan. Nggih. Oh, iya. Monggo. Nggak mau deh ini gak dipangan ya. Si aku menang Mas Bayu dhisik, masyarakat terdampak. Mas Bayu iki sebenarnya wis ana koordinasi gak sih antara ojol ambek Pemkot? Kalau secara langsung rasanya belum. Jadi belum ada kayak pembicaraan khusus antara ojol dengan Pemkot, kita belum pernah. Jadi belum ada koordinasi. Berarti belum apa ya, durung ono Durung bantuan ono. langsung ya Nah, digawe durung ono. ojol atau kok Pemkot? Durung ono untuk ngisi form atau sebagainya belum. Nah, Guru. Ren, iki ternyata dino iki nek panggung iki enek kanca-kanca ojol bareng. Oh iya, bener sing nang Sing mburi loro iki ya, Cak. iku ojek online, lah sing mburi iku becak online. Oh bener, gue masukan Cak Bayu nang kene adakno ya. Cak, Ini ana sing bakar online. ana sing ngapain takok sisan? Iki, moy. Kanca-kancane Mas Bayu mungkin. Yo iki nyangkate takok, Ren. Oh iya, takok Cak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum saya membuka pertanyaan, Namanya Mas, namanya. Nama Wis gak saya ketok, Teguh. minit tok lho Mas. Jelek, Pak. Nama saya Teguh dari Grab. Saya di posisi di leader juga. Sebelum saya mengajukan pertanyaan, saya sendiri mengucapkan terima kasih ke beberapa customer, mungkin semuanya, banyak ojol dari Grab atau tidak tahu lagi, merasakan mungkin diberi dari customer itu mungkin tip, tidak tahu besarannya mungkin 5.000, 2.000 atau sampai 50.000 ada, dan mungkin kadang dari ojol juga dapat mungkin kadang orderan makanan terus dikasihkan ke driver ojol. Mungkin saya mengucapkan terima kasih juga, mungkin tahu kondisinya kayak gini, mungkin ikut merasakan juga customernya, lihat ojolnya keliling-keliling tapi kosong kadang. Terus juga banyak terima kasih, mungkin ada orang yang berlebihan yang kadang menyisikan mungkin di beberapa daerah titik tertentu itu ada pembagian kayak sembako, tapi saya sendiri sih belum merasakan juga sih. Kok mole-mole gitu loh. Dari anggota sih ada kadang berupa uang, ada sembako. Terus ini sih mungkin pertanyaan saya sih mungkin mumpung ada dari DPRD Bu Reni, mungkin beberapa pertanyaan ada yang menyangkut di ojol dan beberapa lagi menyimpang dari ojol. Mungkin tapi tetap dari imbas konflik Bu Reni. Satu mungkin minta tolong ya, satu mungkin tadi sudah dijawab sama Mas Bayu. Wis dijawab gak usah ditakokno, Mas. Pertanyaan sing liyane. Mungkin lebih ini aja. Itu kan sekarang kan banyak daerah atau portal-portal perumahan itu ditutup jamnya kadang, terus apa, kita kan juga muter jauh kadang, terus kita kadang kena komplain dari customer karena terlalu lama karena dari jalurnya yang tertutup padahal kita udah berusaha. Nah, mungkin minta tolong, mungkin kalau memang daerah itu tertutup mungkin ada pembantu untuk petunjuk membukakan sedikit ojol untuk lewat jalan itu. Terus
Terima kasih Mas Teguh nggih. Iki akeh sing ngantri soalé. Oh. Mulak kate jauh-jauh Oh, iya. tak kotak. Ono sing telepon maneh? Iya. Enggak, oh, ngantri jawab lah. Mas Teguh Oke. intine niku nggih Mas, dalan-dalan niku nggih mbok petunjuke dan sebagainya. Bener. Ya apa? Langsung dijawab ambek ning Reni ning iki mau maksudnya akses di Mungkin enek Ojo himbauan dipermudah ngono nggih, lah Mas iya. nggih, Mas Teguh nggih. Iya, jadi terima kasih Mas. Yang jelas tadi kita bisa memahami ya yang tadi disampaikan. Yang memang nanti perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah kota terkait kondisi ini. Ya. Tapi di satu sisi memang kita juga saat ini kan pembatasan physical distancing itu kan juga dibutuhkan ya. Yang terpenting adalah bagaimana kemudian yang terdampak sebagaimana yang tadi teman-teman dari ojol itu kemudian ada solusi yang dari pemerintah. Jadi saya kira itu yang membutuhkan intervensi, membutuhkan sentuhan ya di samping tadi masalah rute tadi itu. Okay. Saya kira makasih nanti kita akan mungkin perhatikan. juga DPR dan pemerintah mungkin perlu data ulang bukan? Iya, jelas itu, jelas ya. Jadi saat ini kan kita belum masuk kepada kebijakan yang lebih ketat sebenarnya ya. PSBB ini kan belum diperlakukan sebagaimana yang di Jakarta. Kita enak telepon nih katanya. Iya. Nah ini, Sugeng dalu Cak Barek ning. Sugeng dalu Cak Barek ning. Halo, Cak Barek ning. Halo. Iya, Cak sapa iki, Cak? Cak Sayudi. Cak Sayudi. Iya. Oh iya, Cak. Apa takut apa, Cak? Monggo, Cak. Ini loh Mbak, mengenai apa yang saya tanyakan itu masalah disbanding itu loh Mbak. Iya, apa, Cak? Gini, yang sekarang kan ada masalah ini konflik 19 ya, jadi ada lockdown istilahnya kan gitu. Halo. Iya, halo. Iya. Apa, Cak? Apa takut apa, Cak? Kedempen dikit mau. Saya tanya itu masalah disbanding karena ini loh, Bu. Nama saya kan KSK saya kan terblokir. Dilapor jual aja. Kenapa? Iya, pertanyaannya apa, Cak? Pertanyaannya apa, Cak? Monggo, Cak. Enggak, ini saya mau tanyain loh. Permasalahan itu tadi, Pak. Nggak bisa nih, Pak ya. Oh, belum bisa dicek. Memang nanggoni sing Oh, iya. Cak, siapa mau? Cak Sayudi. Cak Sayudi tapi wis tahu lapor nang RW, Cak? Nggih. Sudah, malah saya ke dispenduk 2 kali gagal terus. Oh, oke. Nah, don rimo, Nah, Cak. nggih, Ya tak wis. terus, Sun, Cak. Tak kira KSK ini kan dilapor jual. Dikadekno ngono arek. Ya apa, Bu, kalau misalnya gitu? Iya, mungkin ada kakak yang terblokir ya sehingga kemudian ada kesulitan terkait administrasi kependudukan. Disampaikan aja ke kami di DPRD nanti sama ada saya Bu Renia Stuti nanti ketemu aja di sana nanti ada teman-teman ya, ada petugas yang di sana nanti bisa disampaikan. Ya. Mungkin nomor telepon saya sebenarnya bisa. Bisa atau ya bisa. Nanti cari Bu Reni gitu aja. Bener. Nek Reni tapi saiki mau aku apa nerusno sing teko Cak Bayu nek misale dhek iku durung ngerti ning nek ono MBR. Artine kan iso ae jumlah wargae bertambah sing durung terdaftar MBR. Anggarane yo bertambah kan otomatis ning yo. Nah, iku pengawasan anggarane iku ya apa ning? Ya, yang jelas memang perencanaan anggaran ini harus benar-benar tepat. Sehingga ketika bantuan nanti diberikan, aja sampai ono sing kesingsal itu kan yang tadi saya sampaikan. Nah, terkait dengan warga yang belum mengetahui MBR, ya saya kira di sini mungkin mestinya Pak RW, Pak RT ya itu bisa menyampaikan karena usulan MBR itu sebenarnya dari RW ya. Dari RW, dari usulan RT, kemudian diinput ke sistem yang ada di pemerintah kota, kemudian Dinas Sosial melakukan verifikasi. Nah, kemudian kalau sudah oke sesuai dengan variabel yang tadi disampaikan sama Pak Tekno, kemudian masuklah di data MBR. Nah, di kondisi pandemi ini kan kondisinya kan beda. Bisa jadi sing biayane gak MBR dadi MBR kan ngono kan. Nah, ini yang saya kira membutuhkan mekanisme yang baru yang cepat. Ya, walaupun tidak menggunakan variabel yang selengkap tadi itu, makanya kemarin saya mengusulkan terkait dengan screening ekonomi digital. Screening ekonomi digital ini sebagaimana screening COVID-19 yang ada di websitenya Lawan COVID itu. Sehingga ada pertanyaan namanya sopo, NIK-nya sopo.
Nah, nanti kemudian bisa dicek. Kalau kemudian NIK-nya sudah masuk MBR, ya wis sing sabar, entenono kok bantuannya teko ning sampean. Kalau misalkan nggak masuk di MBR, nah itu kemudian kelurahan dibantu dengan RW sama RT untuk kemudian verifikasi. Nah, wis paling enggak digatekno Mekanismene iku wis diperhatikno ya teko DPRD Kota Surabaya. Ya wis rek aja nani tetep nang Rujak Surabaya. Ya padha jagongan, ya padha rembugan, rembugan kanggo kemakmuran. Ya padha rembugan, rembugan kanggo kemakmuran. Kita tetep nang ngene Rujak Surabaya, ruang jagoan rakyat Surabaya. Ren, iki mang Ren, iku mang aku untuk wangsit wae selama segmen loro sampai segmen papat. Bisikanmu akeh ya? Bisikanmu Apa, akeh. Cak? Iku kan pertanyaan sing paling gede. Kenapa kok sing paling akeh niku sembako? Dige Niku sembako. enten kan APD, enten liyane, terus apa ventilator. Kenapa kok sembako paling gede? Napa lintune kuwi wis kecukupan pripun, Bu? Iya, jadi terkait itu juga yang kita sampaikan ke pemerintah kota. Jadi upaya itu kan tidak hanya pada sisi perlindungan sosial, walaupun perlindungan sosial ini penting, tapi yang terkait dengan bidang kesehatan ini juga harus sangat pol-polan gitu. Nah, angka 196 ini kan masih dalam proses draft ya. Nanti pemerintah kota dan DPRD dalam pekan ini juga akan melakukan rapat lagi. Kita akan dorong dan kita akan pastikan kalau sekiranya anggaran itu bisa diperbesar lagi di bidang yang kesehatan, itu kita akan support gitu. Itu terkait dengan bagaimana misalkan alat tes, bagaimana APD, kemudian insentif untuk tenaga medis. Jarine tenaga medis kan bengok-bengok kurang APD. Insentif untuk tenaga medis, kemudian ya itu saya kira memang harus mendapatkan perhatian Mas Bulung. Jadi harapannya nanti ada keseimbangan alokasi anggaran itu memang untuk perlindungan sosial ini benar-benar bisa ngatasi, dengan dibantu juga ada beberapa bantuan-bantuan dari luar. Kemudian yang kesehatan ini aja sampai kemudian kita nggak bisa optimal karena anggarannya nggak cukup. Nah ini saya kira saat yang paling tepat kita melakukan realokasi anggaran secara cermat. Berarti kok iso dikaji mana ya? Bu, kalau tanglet sithik Bu. Anggaran sak monten niku dialokasikan kangge pinten wulan, Bu? Untuk yang sembako tadi itu 2 bulan. Hanya 2 bulan. Oleh karena itulah kemudian kita ini prediksinya memang harus presisi ya, harus cepat. Karena memang ini penyebaran cepat, maka tindakan kita juga harus tepat ya. Dan itu harus mengacu kepada data. Jadi angka 196 ini sebenarnya dinamis. Nah, kita mendorong endi sing paling apik, sing iku kok kemudian dipilih, kita bersama-sama dengan pemerintah kota untuk kemudian melawan corona. Isoke tambah ya anggaran itu mau ya. Bener nek kok Cak Bayu dhewe ono sing ape disamekno, Cak? Saya mau usul dan saran misalkan paling enggak ono pemerintah itu kerjasama dengan para ojol ini. Soalnya ojol kan yang sering di jalan katakanlah. Nah, ya, karena juga perusahaan punya data nih sampean ya, kalau di-download langsung. Ya. Cuman itu aja sih. Paling enggak koordinasi yang sering karena kita selalu itu di jalan gitu. Kerjasamanya itu kalau boleh tahu seperti apa? Mumpung enten Bu Reni loh nih. Mungkin dalam seperti ya kayak apa itu namanya aku di jalan itu juga karena kita kebutuhannya mungkin nggak ada yang pakai masker atau hand sanitizer atau apa karena itu juga agar tidak menyebar ke orang lain juga seperti itu. Sembako iku sisa nek sing paling penting kuwi ya. Bisa kan data wis enak kan tes. Bener. Ya, Bu. Jadi gini ya, teman-teman di ojol ya, kami persilahkan untuk kemudian menyampaikan bisa pengaduan lah seperti itu ya, bisa secara ini secara lisan atau secara tertulis juga dari komunitas-komunitas yang ada disampaikan. Di satu sisi kami pun dari apa yang jenengan sampaikan saat ini kita juga akan dorong kepada dinas terkait, kepada dinas perhubungan untuk melakukan koordinasi pendataan ojol, dinas tenaga kerja, korban PHK, pokoknya kabeh lah sapa sing bisa disentuh. Kelurahan kita minta kita dorong supaya isok mapping wilayahe sapa wargane sing anjane butuh dibantu. Wis tenang Mas Bayu, wis ditampung. Di kata akhirnya saya mengajak kepada semuanya untuk kita benar-benar disiplin pada hidup bersih dan sehat, gawe masker lek metu nang omah ya. Niki mau diparingi Bu Reni lho. Kemudian jaga jarak,
cuci tangan bersih. Nah, ini saya ada masker untuk teman-teman ojol, mungkin nanti bisa di ini kan ya. Jadi ini Biasa nang omah sisan Bu iso dibagi ya kanca-kanca ojol liyane ya. Dan Rimo. Sakno lho Mas iki kemarin ditualuki wong akeh. Dan Rimo ini cuma yang di sini, cuma dikit. Ya, moga-moga yang lain dibantu yang lain. Amin. Dan Rimo ning Reni ambek Cak Bayu ambek iku sisan ono cak-cak toko ojol ya. Nggih, ada tak pamit sik ya. Bener. Wis. Lali kan breng maneh. Kandhani kok. Bener. Sing paling penting apono kabeh masyarakat Kutha Surabaya wis diperhatikno ape dibagi-bagi sembako. Bener. Sing dorong ke daftar MBR padulo nang Pak RW-mu langsung ya cek iso dikei sembako sisan. Mulai saiki kan iso silaturahmi nang Pak RT Pak RW. Dhewe asik lah nggih. Iya, nek Rimo cak balik ning aku nang Loreng. Aku Cak Bulung. Sampai ketemu nang Rujak Surabaya minggu ngarep ya Rek ya. Nek Rimo.